Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Mungkin agak susah nih untuk membuat sebuah setup PC yang clean dari kabel. Ya kecuali kalian cukup niat ya untuk ngebor meja supaya ngumpetin jalur-jalur kabel tersebut di bawah atau di belakang mejanya. Atau kalian tuh kalau tahu sebuah channel bernama DIY Perks, dia tuh bikin sebuah setup PC yang sangat clean, tapi caranya itu dia tuh masukin PC-nya langsung disatukan dengan meja. Yang gue rasa sih itu ide yang cukup nekat dan gokil ya. Tapi ya gue rasa sih tidak semua orang seperti Doi yang cukup nekat dan gokil. Ya mungkin beberapa dari kita tuh hanya butuh sebuah solusi yang simple dan instan. Nah mungkin setup di samping gue ini adalah solusi untuk kalian yang punya pemikiran tersebut. Karena ya di sini kalian bisa lihat cuman ada monitor, keyboard, dan mouse. Dan gue di sini bisa ngerjain script untuk membuat konten YouTube gue. Nah ini tuh bukan all-in-one PC, melainkan ini adalah sebuah smart monitor. Yang di sini tuh gue lagi pakai smart monitor dari LG, yaitu untuk seri 27SR50F. Sesuai namanya nih, smart. Yang tentu si monitor ini tuh punya independent operating system sendiri, yang di sini LG sebut sebagai WebOS. Dengan begitu si monitor ini tuh bisa bertindak sebagai sebuah komputer kecil yang bisa banget nih bantu kerjaan kalian sehari-hari kayak bikin script pakai Google Docs, lalu juga ngecek dan balas email, serta juga riset produk melalui browser tuh misalnya. Dan tentu aja kita juga bisa konekin mouse dan keyboard untuk memudahkan navigasi. So ya, seolah-olah ini seperti sebuah all-in-one PC, walau memang nggak ada PC-nya sama sekali di sini. Kemudian monitor ini sendiri tuh punya layar 27 inch dengan resolusi Full HD 1080p berpanel IPS, serta refresh rate-nya sendiri tuh cuma 60 Hz aja. Ya memang gak ada yang spesial sih dari spek layarnya ini, tapi gue rasa sih layarnya udah sangat cukup lah untuk bisa menuntaskan tugas-tugas ringan kayak ngetik-ngetik dan juga ngecek email. Bahkan buat Netflix and chill sih udah sangat oke lah, apalagi aplikasi-aplikasi video streaming tuh udah disematkan di monitor ini, kayak Amazon Prime dan juga Disney+. Dan dia by the way remote ini menjadi navigasi utama untuk monitor ini, dan di sini udah banyak shortcut menuju aplikasi video streaming kayak Netflix, Disney, dan juga Prime Video. Tapi sebenarnya di sini LG juga kasih solusi alternatif untuk mengontrol monitor ini itu menggunakan aplikasi bernama ThinQ yang kalian bisa download di App Store dan juga Play Store. Oh ya, by the way monitor ini tuh juga bisa memutarkan video HDR, yang mana tuh nanti kalau kalian misalkan buka YouTube atau di Netflix videonya HDR tuh nanti kalau kalian putar videonya bakal ada indikator HDR yang menandakan yang monitor ini sedang memutar video HDR. Tapi gue rasa sih HDR ini tidak benar-benar true HDR, melainkan hanya HDR-HDR-an, karena ya secara brightness juga nggak terang-terang amat, dan ya gue rasa sih kontrasnya juga masih agak kurang lah seperti halnya monitor True HDR. Apalagi kalau kalian bandingkan monitor ini dengan monitor OLED yang nggak HDR pun gue rasa sih ini masih jauh banget lah. Ya setidaknya ini bisa untuk memberikan dinamika lah, misalkan kalau kalian menikmati konten video. Dan juga monitor ini tuh sebenarnya juga punya speaker built-in dengan kualitas suara sih yang kayaknya biasa banget. Karena secara spek tuh cuma 2 kali 5 watt aja. Ya kalian bisa dengar sendirilah suaranya seperti berikut. Oke nih, walau dia sejatinya udah smart dan memiliki OS sendiri, tapi itu dia secara kemampuan belum bisa lah setara seperti Windows PC. Bahkan ya smartphone kalian tuh jauh bisa lebih diandalkan untuk keperluan-keperluan yang lebih besar seperti video editing, ya di sini tuh nggak bisa sama sekali. Ya tentu kayak CapCut atau yang edit-edit video-video kayak pakai aplikasi yang receh-receh ya di sini nggak bisa. Paling sebatas cuman main game, dan itu pun game-gamenya juga ya bukan game-game gede macam Genshin ya, game-game yang ala kadarnya aja ada di LG WebOS. Jadi ya kalau kalian expect ini monitor bisa untuk gantiin PC atau bahkan laptop dan juga smartphone kalian, ya tentu nggak bisa. Tapi di sini untuk itu alasan kenapa monitor ini masih dipanggil monitor ya, kan smart monitor. Ya karena kita tuh di sini masih bisa menghubungkan PC atau laptop kita ke monitor ini via kabel HDMI. Tapi sayang banget di sini tidak ada DisplayPort via USB-C. Jadi buat MacBook user, ya gue rasa sih kayak serasa di anak tirikan ya. Jadi kalian tuh perlu banget beli dongle lagi.
Nah, gue pribadi sih merasa kalau dicolok-colok tuh kayak PC pada umumnya jadi nggak clean lagi nggak sih, dan mengurangi esensi dari smart monitor ini yang bikin setup kalian clean. Nah, untungnya di sini ada solusi yang lebih smart sesuai namanya smart monitor, yaitu adalah sebuah fitur bernama screen mirroring. Basically, apa yang tampil di HP, gue bisa tampilkan ke monitor ini via koneksi Wi-Fi. Dan lihat nih, hal yang paling di luar nalar, yaitu ketika fitur Samsung DeX khas smartphone Samsung itu bisa jalan di monitor LG. Cuy, ini berdua kan kompetitor. Gak nyangka nih, LG tuh ngasih izin saingannya jalanin fitur andalan mereka di produknya sendiri. Well, ironisnya sih memang LG sendiri udah exit bisnis smartphone, jadi ya mungkin ini adalah sesuatu yang harus mereka ikhlaskan. Tapi pada akhirnya ini menjadi sesuatu yang sangat indah, LG x Samsung dalam satu ekosistem. Gue sih ngeliatnya kayak adem aja gitu. Dan ini nih, ketika gue bisa gunakan Samsung DeX tanpa kabel di monitor, ini udah deh, nyaris bisa dapetin full desktop PC experience tanpa perkabelan sama sekali. Tampilan UI-nya aja tuh punya icon kecil-kecil ala OS Windows, lalu juga bisa multiple window. Dan karena ini pakai smartphone Android, ya di sini jadinya gue bisa edit video tuh pakai software seperti CapCut dan juga beberapa software video editing lainnya. Ini sih combo yang gokil ya kalau kalian mendambakan sebuah clean setup dan gak ada kabelnya sama sekali, tapi masih dapet tuh full desktop experience. Dan karena nggak ada kabelnya sama sekali, bahkan kabelnya itu cuma dari kabel power monitornya aja, itu tuh konsumsi dayanya dari semua setup ini tuh bener-bener irit banget. Ya bakal anti sobat PLN banget lah. By the way, kalian perlu ketahui nih, untuk melakukan screen mirroring dari HP kalian ini, itu tuh harus dalam satu koneksi yang sama. Ya misalnya aja terhubung di Wi-Fi yang sama gitu di rumah kalian. Ya kalau kalian pakai salah satunya tuh data seluler, ya nggak akan bisa kedetek nih nantinya. Oh ya, by the way, buat user Apple dikatakan sih juga support untuk screen mirroring. Cuman sorry nih, di sini gue nggak bisa kasih contoh visual karena memang ya nggak punya perangkat Apple-nya sendiri. Oke nih, gue rasa esensi dari eksisnya sebuah smart monitor seperti ini tuh berfungsi untuk menyelesaikan komputasi-komputasi ringan. Misalnya untuk membalas email, kemudian juga mungkin kalian untuk mengerjakan skrip di Google Docs, atau sekedar melakukan browsing. Ya gue rasa OS dari WebOS-nya LG ini sih udah sangat bisa lah menunjang hal-hal tersebut, dan nggak perlu banget sebuah PC atau smartphone yang canggih. Dan ini kan konsumsi dayanya juga cuman berapa watt gitu, jadi gue rasa sih itu juga bisa menggantikan setup kalian yang memang perlu banget sebuah PC. Ini nggak ada PC ya kalian udah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi cukup worth it nih jika kalian tuh kesehariannya memang melakukan hal-hal tadi. Ya dengan harga 3 juta sih ini sebuah setup yang cukup worth it. Tapi misalkan di sini kalian tuh memang hanya melihat fitur Smart OS-nya ini tuh sebagai solusi kedua atau solusi alternatif lah bisa dibilang. Dan kalian tuh memang main fokusnya atau main setup-nya tuh ada di PC. Jadi monitor terus di sini PC, dan fitur Smart-nya tuh cuma jarang-jarang kali lah dipakai, paling cuma buat Netflix-an. Ya gue rasa sih itu tidak begitu terlalu worth it ya, karena kalau kalian cuma pengen monitornya jadi display ya mending kalian beli monitor biasa aja nggak sih, karena dengan harga 3 juta ya kalian udah bisa dapetin monitor dengan spek layar 2K dan juga refresh rate 165 Hz. Ini kan cuma Full HD 60 Hz gitu, jadi ya kayak kebanting aja gitu speknya. Dan mungkin juga buat kalian nih yang senang dengan atau suka dengan sebuah fitur dari Samsung DeX ya, karena di sini gue akhir-akhir ini suka make fitur Samsung DeX tersebut, dan itu kan kalau Samsung DeX di HP tuh perlu layar eksternal atau display eksternal yang mana cuman bisa dilakukan menggunakan via kabel jika itu sebuah monitor biasa atau screen mirroring. Nah, screen mirroringnya ini tuh perlu smart TV atau smart monitor seperti ini. Itu nggak akan bisa pada sebuah monitor pada umumnya kan, karena nggak ada operating systemnya. Nah, untuk screen mirroring menggunakan Wi-Fi ya perlu monitor seperti LG ini. Dan gue rasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di Samsung DeX sih udah jauh lebih advance lagi ya. Apalagi kan itu menggunakan hardware-nya smartphone, yang mana kan smartphone zaman sekarang udah kenceng-kenceng. Nah, kalau misalnya kalian memang kesehariannya juga suka menggunakan Samsung DeX ya, gue rasa sih monitor LG ini bisa menjadi combo yang sangat worth it untuk dipadukan, karena ya kalian bisa konekkan mouse dan keyboard ini tuh ke HP dan udah tampilan Samsung DeX kan kayak desktop gitu, dan itu udah bisa sangat menggantikan desktop experience gue rasa. Apalagi kan di smartphone Android ya kalian juga masih bisa ngedit video menggunakan CapCut atau software-software lain kayak Filmora gitu kan juga bisa di smartphone Android ya. Gue rasa
Itu bisa menjadi solusi alternatif kalau kalian memang tidak terlalu ketergantungan pada sebuah PC Windows. Dan kalian kalau pingin lihat komparasinya yang lebih jauh lagi tentang smart monitor LG ini, karena ini cuman pertamanya kali gue menyicipi monitor, jadi gue nggak ada komparasi yang cukup komprehensif, ya kalian bisa nonton channelnya Nerds Review yang di situ tuh si Rizky Nerds, dia tuh membandingkan smart monitor LG ini dengan smart monitor Samsung, dan itu bener-bener komparasi, langsung di compare satu sama lain, dan kalian bisa nonton videonya dia. And thanks to him, ya gue dipinjemin monitor ini sama dia, jadi gue bisa merasakan experience dari si smart monitor LG ini. Dan mungkin segitu aja sih yang bisa gue sampaikan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.